Survei Kemendikbudristek pada tahun 2020 menyebutkan 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Nah, hasil survei ini diperkuat dengan data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020 yang menunjukkan ada 51 kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan dan perguruan tinggi dan ini menempati urutan pertama. Lalu, apa saja langkah pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di dunia pendidikan? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Rambut gue, dia pegang tangan gue, pundak gue, dia nyium gue, dia nyancem gue nggak bisa gerak gue nggak tahu. Kemendikbudristek memiliki fokus untuk mengentaskan 3 dosa besar pendidikan, yakni kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Ketiganya berdampak pada terhambatnya perwujudan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, juga memberikan trauma yang bahkan dapat bertahan seumur hidup bagi korbannya. Saat ini, Kemendikbudristek memiliki 2 aturan yang memberikan panduan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, yaitu Permendikbud nomor 82 tahun 2015 dan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 atau Permendikbudristek PPKS. Ada 21 kekerasan seksual yang diatur dalam Permendikbudristek PPKS. Di antaranya ialah menyampaikan ujaran diskriminasi terhadap fisik atau gender korban, mengunggah foto atau data pribadi korban tanpa persetujuan, hingga membiarkan terjadinya kekerasan seksual yang disengaja. Permendikbudristek PPKS merupakan salah satu bentuk usaha Kemendikbudristek untuk memerdekakan kampus dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual di ranah pendidikan bagaikan fenomena gunung es. Kasus yang naik ke permukaan hanya sebagian kecil dari jumlah sebenarnya. Data Komnas Perempuan sepanjang 2015 hingga 2020 menunjukkan, dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, sebanyak 27% kasus terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS di lingkungan perguruan tinggi merupakan salah satu upaya bersama yang perlu dikuatkan untuk menghapus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Data hingga 29 November 2022, terdapat 92 perguruan tinggi yang telah memiliki Satuan Tugas PPKS. Satuan Tugas PPKS sudah terbentuk di 53 PTN akademis, 31 PTN vokasi, dan 8 PTS. Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menerbitkan peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khusus di lingkungan pendidikan tinggi. Nah, langkah ini tentu saja merupakan komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan. Terbitnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini juga diharapkan bisa memicu para korban untuk berani bicara karena kasus pelecehan atau kekerasan seksual selama ini jarang terkuak ke permukaan. Apa saja bentuk pelaksanaan peraturan menteri ini? Saya sudah ditemani Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Katrina Mulyana Girsang. Mbak Katrina, halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Sehat-sehat selalu. Puji Tuhan sehat. Iya, dan memang akhir-akhir ini kita sering sekali di berita ya kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan seksual di mana saja di lingkungan mana saja, bukan saja di pendidikan tinggi di sekolah tapi bisa di mana saja termasuk di rumah. Nah, memang salah satu yang menjadi masalah ini adalah dalam pelaporannya kan dan dalam menanganinya. Apalagi ini kan merupakan hal yang sangat sensitif ya, banyak sekali yang harus dijadikan pertimbangan. Saya tadi sebutkan ada sepanjang tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan 51 kasus kekerasan seksual terjadi di institusi pendidikan. Ini kayaknya 5 tahun hanya 51, ini pasti angka yang benar-benar tip of the iceberg ya. Betul. Betul Mbak Desi. Jadi karena memang kasus kekerasan seksual ini ya
itu kan seperti fenomena gunung es ya. Apalagi kalau terjadi di institusi pendidikan, di mana dari data yang ada 80% itu korbannya adalah siswa atau yang jadi ada hubungan strata kuasa dengan pelaku yang sebagian besar adalah seniornya atau juga orang dewasa yang ada di sekitarnya termasuk guru. Jadi memang kita punya budaya yang ada di institusi pendidikan kita, kalau kita membuka suatu kejahatan atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan aturan itu dianggap merusak marwah institusi pendidikan merusak kita, image dan lain sebagainya. Betul, guru-guru yang selama ini kita hormati dan sebagainya. Dan inilah yang mengakibatkan bahwa sulit sekali kita meminta data yang real tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Ya, nah mungkin juga dari definisinya kan sekarang ada pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Kalau kita lihat dari segi definisinya, ini mungkin Mbak Katrina lebih bisa dijelaskan lagi, apalagi sekarang kan sudah diundang-undangkan, jadi harus betul-betul clear. Mungkin bisa disebut satu-satu apa yang dimaksud dan masuk ke dalam kategori pelecehan atau kekerasan seksual. Ya, jadi kalau dalam definisi kekerasan seksual ini adalah setiap perbuatan yang merendahkan, yang menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, dan atau juga fungsi reproduksi seseorang. Karena adanya ketimpangan relasi, kuasa, dan atau gender yang berakibat atau berpotensi dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi dengan aman dan optimal. Itu jadi tidak hanya kekerasan yang pasti secara fisik, tetapi juga paling utama dan justru adalah psikis untuk kekerasan seksual ini. Iya, dan biasanya ada hubungan tadi relasi kekuasaan itu. Yang penting itu mungkin karena kekerasan berarti kan ada paksaan kan. Betul. Dalam hal ini. Apalagi yang disebut oleh yang didefinisikan khususnya dalam undang-undang kekerasan seksual itu sebagai pelecehan ataupun kekerasan. Biasanya kan kita kalau kekerasan mungkin pemerkosaan misalnya atau assault dan memegang dan lain sebagainya. Tapi misalnya kata-kata juga atau jadi apapun yang bisa merendahkan martabat, ya. Itu kuncinya, yang bisa merendahkan ke arah seksualitas khusus untuk kekerasan. Jadi misalkan dari anggota tubuhnya yang ke arah seksualitas dia dihina gitu ya. Misalnya memiliki bentuk tubuh yang terlalu besar di bagian tertentu yang dianggap itu merendahkan martabat, lalu dihina atau dibully seperti itu. Itu juga masuk dalam kekerasan. Dalam, dan juga biasanya kalau di tempat-tempat umum misalnya di transportasi mendekati mungkin secara sengaja gitu. Betul. Ya, jadi kan ruang yang sempit ya, berhimpitan, tapi tujuannya sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang bersifat pelecehan. Dan ini bisa di mana saja terjadi ya. Bisa nah, selama ini kan undang-undangnya dan peraturan ini juga baru yang khususnya di pendidikan tinggi tahun 2021 dan kita punya undang-undang yang baru keluar pada bulan Januari. Selama ini bagaimana masalah atau kasus-kasus pelecehan dan kekerasan itu ditangani sebelum keluarnya? Tidak ada mekanisme untuk tidak pelaporan ada mekanisme dan juga. Jadi yang kita lihat yang di kampus itu bersifat tertutup, bahkan pelakunya tidak bisa di blow up dengan alasan kerahasiaan. Dan kedua, akibatnya korban tuh merasa bahwa penanganannya tidak berpihak kepada yang bersangkutan dan hukumannya sangat ringan, sehingga ketika kita lihat saya juga ada di salah satu kampus, dia melakukan kembali karena tidak ada efek jera yang ditimbulkan dari penanganan yang dilakukan oleh kampus-kampus tersebut gitu. Jadi tidak ada hotline misalnya buat mengadu, buat menelpon dan lain sebagainya. Tidak. Kalau misalnya dilaporkan, ini kan pasti ada yang melaporkan selama itu. Itu biasanya para mahasiswa itu melaporkan ke siapa? Apakah ada counselor di sebelum ada permen ini? Sebelum ada ini. Jadi sebelum ada permen ini mereka bisa melaporkan mungkin ke wakil dekan ya. Karena mahasiswa biasanya kan lebih dekat ke dekanat daripada ke kampus ya. Ke rektorat gitu. Jadi ke wakil dekan membidangi kemahasiswaan. Nah, kadang-kadang responnya justru tidak berpihak kepada korban gitu ya. Karena tadi ada strata kuasa. Nah, sehingga proses penanganannya stuck saja di situ. Ataupun kalau ditangani ya tadi bentuk-bentuk sanksinya sangat meringankan yang bagi korban itu justru menimbulkan ketakutan yang berikutnya gitu. Nah, sejak peraturan ini keluar, ini kan tahun 2021 sampai sekarang, apakah sudah ada jumlah peningkatan dalam jumlah pelaporan, Mbak Katrina melihatnya? Ada
dampak positif lah dari adanya peraturan ini. Betul, betul. Jadi pertama sebelum pelaporan bahkan mereka sebelum melaporkan bahkan mereka berani speak up langsung di media gitu ya. Begitu kita melakukan Pak Menteri melakukan launching terkait Permendikbud ini di media-media nasional kan ada yang penyintas yang mengatakan kenapa baru keluar sekarang gitu. Saya adalah penyintas lalu cerita dengan inisial-inisial ya bahwa mereka sangat membutuhkan ini dulu seharusnya. Atau akhirnya mereka berani speak up dengan adanya permen ini. Jadi semakin bermunculan dan ya kami juga awal-awal cukup luar biasa kewalahan gitu ya. Karena satgasnya belum terbentuk sesuai dengan permen ya. Jadi kami harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada kampus-kampus untuk menindaklanjuti setiap laporan tersebut. Nah, momentumnya waktu itu apa? Kita juga lihat kan di dunia sekarang masalah seperti pelecehan ini kan semakin lama kan semakin istilahnya menjadi perhatian semua orang. Ada yang Me Too movement dan juga ya bagaimana perempuan di dalam lingkungan pekerjaan ataupun di rumah dan juga di tempat-tempat lain ini mulai sadar bahwa harus dilaporkan. Selama ini apa-apa saja ya, khususnya dengan masyarakat kita yang istilahnya lebih patriarkis ya, bahwa biasanya korban yang disalahkan. Bagaimana Mbak Katrina melihat ini? Jadi momentum awalnya sebenarnya ini dari 2020 awal ini sudah mulai kita rintis karena memang pembahasan ini cukup lama 1,5 tahun melahirkan permen ini. Ketika kita mengklasifikasikan bentuk-bentuk itu 1 tahun saya itu berdebat dengan tim ya dan melakukan uji publik ya untuk membentukkan masa ini pelecehan sih gitu ya. Rupanya data-data yang dikumpulkan. Misalnya komentar mengenai pakaian atau komentar yang walaupun tidak negatif, ini juga termasuk pelecehan kalau memang tidak diundang komentar-komentar seperti Makanya itu. ada bentuk di dalam pasal 5 Permendikbud ini yang mengatakan yang sudah diingatkan oleh korban tapi masih dilakukan. Jadi di situ bentuk batasan kapan bahwa itu bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang sudah selesai sebagai bentuk pelecehan. Memang ini. Jadi ini harus ada edukasinya karena mungkin yang melecehkan lah istilahnya loh, bukan saya justru ingin memberikan komplimen atau untuk memuji atau untuk menyanjung, tapi kalau ternyata tidak diinginkan itu juga masuk ke dalam ranah pelecehan. Betul. Gitu. Jadi kadang masyarakat kita awam juga apa yang disebut dengan kekerasan. Seperti bullying, orang kami bercanda kok gitu ya. Iya. Nah, Dan dia juga nggak apa-apa kok gitu. Iya, padahal bercanda itu kan harus membuat orang lain senang gitu kan. Dan kalau dibalikan ke yang bersangkutan sebagai pelaku, dia juga nggak senang gitu. Jadi dia selalu mengatakan ini adalah bercanda. Nah ini mungkin ya memang harus ada edukasi ya mengenai definisi apa yang karena ya cara berkomunikasi atau kebiasaan atau yang memang budaya, karena pembentukan ya itu biasanya loh kalau anak laki memang begitu gitu bercandaannya dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin yang harus diluruskan dan menjadi bahan untuk edukasi. Mbak Katrina, kita istirahat sebentar, tapi menurut saya ini sangat-sangat penting dengan adanya peraturan ini supaya lebih jelas dan juga hak-hak khususnya hak mahasiswi ya bisa diperhatikan karena tadi 80% itu adalah perempuan yang menjadi korbannya. Insight with Desi Anwar akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Katrina Mulyana Girsang. Topik kita mengenai permen yang tidak lama lalu, persisnya pada tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Ini merupakan, menurut saya ini benar-benar groundbreaking karena selama ini ya masalah pelecehan atau kekerasan seksual itu sangat-sangat sulit untuk dilaporkan dan juga tidak ada undang-undangnya yang mengatur hal tersebut. Dan juga karena ini biasanya juga menyangkut perasaan, martabat dan lain sebagainya yang sangat berkaitan dengan hubungannya relasi kekuasaan, itu membuat pelaporannya, pencegahannya juga semakin sulit ya Mbak Katrina. Jadi ini penting menurut saya dengan adanya peraturan menteri seperti ini dan juga ada undang-undangnya sekarang. Nah mungkin kita bisa lebih rinci lagi karena biasanya ini nanti he said she said. Maksudnya dalam pelaporan itu loh, saya kan nggak maksud
Betul. nggak maksud apa-apa gitu, mungkin ada salah paham dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang sudah diundang-undangkan lebih jelas lagi definisinya yang disebut pelecehan ataupun kekerasan Betul. seksual. Nah, mungkin bisa dibacakan beberapa yang mungkin secara kasat mata loh ini bukan, kalau misalnya kekerasan seperti fisik, pemerkosaan dan lain sebagainya itu kan lebih Sudah dipandang sudah sama ya, secara dan awam ya. ada buktinya lah secara fisiknya. Tapi yang lain-lain ini apa ya Ya, sekarang yang dimaksud? seperti siulan, Ya. ya kan. Kalau Lalu ada jalan terus ya, siul-siul, siul catcalling namanya. ya, lalu atau apa namanya, lelucon ya, dianggap itu lucu gitu ya bagi si pelaku gitu, tapi itu merendahkan martabat. Jadi prinsipnya memang yang diukur adalah bagaimana ketidaknyamanan si korban atas Nah, ini hal itu. ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan kan juga bisa subjektif ya Betul, jadinya. iya. Kalau misalnya, nah sekarang yang dengan adanya sosmed atau HP itu mengirim foto tanpa misalnya foto yang Iya. tidak inilah pantas, itu juga termasuk Termasuk. pelecehan. Ya, jadi ada di situ suatu perbuatan di mana korban sudah mengingatkan bahwa saya tidak menyukai ini gitu. Karena kan bisa saja yang menurut perkiraan si Iya. pelaku dia suka gitu ya. Nah, sehingga dia kirim gitu ya. Nanti kalau misalkan itu masih dilakukan, maka Bisa dilaporkan. ya, itu baru bisa dilaporkan kalau sudah diingatkan tapi masih dilakukan. Itu juga kita memang pada waktu benar-benar membahas sangat detail mengenai hal ini sehingga kita tidak asal menghukum orang gitu ya. Iya. Karena mungkin salah sentuh terus kemudian merasa tidak nyaman, Betul. tapi yang menyentuh mengatakan bahwa lo ini Iya, nggak jadi sengaja memang dan harus ada kesengajaan yang kita Iya. buktikan di Nah, situ. ini pembuktiannya itu kan bagaimana dan juga nanti kalau pada saat ditentukan bahwa memang pelecehan atau kekerasan ini sudah terjadi, apa step berikutnya? Ya, jadi justru karena sulitnya membuktikan itu kita harus hadir. Jadi kehadiran regulasi ini sebagai bentuk intervensi negara atau pemerintah adalah bentuk bahwa bentuk kejahatan-kejahatan walaupun sulit pembuktiannya bukan berarti kita tidak bisa hadir. Justru itulah kita harus hadir. Karena memang cara membuktikan itu sulit, itu adalah hal yang lain. Tapi bagaimana memberikan rasa nyaman di ruang, rasa aman di lingkungan pendidikan itu yang menjadi fokus utama dalam tujuan kita menerbitkan regulasi ini. Oke, kalau sekarang dengan adanya regulasi ini untuk mengimplementasinya khususnya di pendidikan tinggi, ada misalnya saya merasa dilecehkan gitu. Nah, step-step apa yang saya harus lakukan dan bukti-bukti apa dan kepada siapa saya bisa melapor? Jadi pertama kita menurut regulasi ini membentuk satgas karena kita ingin Jadi harus bentuk bentuk satgas, satgas. untuk Oke. pencegahan dan penanganan. Karena yang kita ingin capai adalah pembangunan budaya. Budaya untuk menghargai harkat martabat seseorang, siapapun yang berada berinteraksi dengan kita di lingkungan kampus dan dalam pelaksanaan tridharma pendidikan, yaitu di luar kampus ya, bisa saja terjadi. Yang kedua adalah budaya untuk menghormati orang lain, ya, berempati, budaya kesetaraan gender, itu yang paling penting. Jadi pembangunan satgas itu adalah ownership seluruh warga kampus. Kalau itu semua harus dilaporkan ke kementerian, maka tidak akan terbangun budaya itu. Jadi lapornya ke satgas yang dibentuk berdasarkan permen ini, sehingga harus ada kanal pelaporan, bahkan whistleblowing system yang dapat melindungi korban, ya. Misalkan korban tidak ingin identitasnya di blow up, bahkan kami ada kasus langsung dilaporkan ke kami karena dia tidak mau kampus tahu. Jadi kami pasti kita akan prinsipnya berpihak dulu kepada korban, ya. Jadi harus langsung ke kami ini karena dia nggak ingin kampus tahu karena tadi ketakutan yang luar biasa bagi yang bersangkutan gitu, mengungkap kasus ini. Jadi tujuannya itu sekarang dengan adanya permen ini memudahkan pelaporan dan juga menjaga kerahasiaan, tapi juga untuk memproteksi. Dan ini kan dari sini ya biasanya dalam kasus-kasus ini kalau dilaporkan ke polisi atau biasanya jadi double victim ya, korban yang biasanya disalahkan. Nah, dengan adanya platform ini berarti sang ada pelapor support system bagi ada support korban, system ya. secara emosional juga. Betul. Ini harus diwajibkan ada satgasnya. Ya, apa nama satgasnya? Satgas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Sejak Satgas terbitnya permen ini sudah berapa kampus Jadi saat yang ini karena memang prosesnya ini kan sangat rigid ya aturan-aturannya, sehingga saat ini ada sekitar 70-an ya, 44 sekian itu dari PT Perguruan Tinggi Negeri
yang non Poltek ya, non vokasi. Ini seluruh Indonesia, Ya. 70. Ya, dan 33 sekian data yang ada itu dari kampus Poltek vokasi, karena kita ada 2 dirjen ya, dirjen vokasi untuk kampus Politeknik vokasi itu ada di dirjen vokasi, kampus yang non vokasi ada di dirjen pendidikan tinggi. Tapi ada deadline bagi universitas atau perguruan tinggi pendidikan tinggi untuk Iya. membangun Kalau satgas di ini? dalam permen ini memang kita wajibkan 1 tahun, tapi saat ini sudah selesai. Yang sedang proses banyak gitu ya. Bahkan PTS mereka tidak kita sebagai prioritaskan karena keterbatasan sumber daya, Iya. sehingga mereka melakukan sendiri. Jadi mereka ada inisiatif sendiri beberapa PTS, dan kami sangat Oke, apresiasi. mungkin ada yang best practice ya, yang bisa kita jadikan contoh satgas yang memang seperti inilah idealnya yang dimiliki itu. Terdiri dari berapa orang dan diambil dari mana, backgroundnya seperti apa, karena kan ini kan masalah sangat sensitif tapi memerlukan juga expertise ya Betul. dalam menangani kasus yang dimana ada korbannya Iya. gitu. Berarti Bagaimana Satgas ini- idealnya? Jadi Satgas ini memang adalah warga kampus. Jadi dia dari pendidik, dari dosen, dari mahasiswa, dan komposisinya perempuan harus lebih banyak, ya, mahasiswa juga harus lebih banyak. Dan Perempuan harus lebih Iya. banyak, mahasiswa aja. Bet- Ada maksimum jumlah 5. atau minimum? 5. 5 jadi harus ganjil. Dan kedua, dalam melakukan tugasnya mereka juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga ahli, karena nggak bisa semua ahli masukin ke Satgas karena ini ada di dalam kampus. Tapi dalam mekanisme penanganan dan pencegahannya mereka juga bersinergi dengan psikolog klinis gitu ya, dengan lembaga-lembaga perlindungan saksi. Nah, jadi kita saat ini kami juga sudah MOU dengan LPSK gitu, kalau masuk ke ranah proses penegakan hukum, Ijen akan memfasilitasi untuk perlindungan kepada Oke. saksi atau korban. Kita break sebentar, tapi saya rasa ini Satgas ini sangat sangat penting nih, karena inti ini untuk mengimplementasi dari peraturan menteri ini. Kalau tanpa ada Satgas, tanpa ada istilahnya badan yang bisa mewadahi ini, agak susah kan untuk menerapkan peraturan ini Benar, untuk mencegah pelecehan dan kekerasan seksual. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar, ada Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Katrina Mulyana Girsang di studio bersama saya. Kita membahas pentingnya edukasi tentang kekerasan seksual di dunia pendidikan, apalagi tahun 2021 lalu ada peraturan menteri yang mengeluarkan peraturan mengenai pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual khususnya di pendidikan tinggi, dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat urgent untuk ditangani, karena memang kadang-kadang ya justru ya di area di mana relasi kekuasaan itu terjadi itu pasti ada potensi untuk kekerasan, bukan saja di kampus, di pendidikan tinggi, tapi di rumah juga seperti itu, di masyarakat yang memang ada relasi kekuasaan, dan juga mungkin di kantor-kantor. Nah, kita kan sering sekali mendengar mungkin ya biasanya itu atasan dan anak buahnya, tapi pada intinya pelecehan dan kekerasan itu dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang ya tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan juga karena ada gender. Jadi tidak nyaman, tidak diinginkan, tidak diminta, tapi terjadi, dan ini semua sudah ada undang-undangnya, dan salah satu yang diterapkan di kampus ini adalah dengan membentuk Satgas. Betul. Penting sekali adanya wadah, karena pelaporan merupakan hal yang paling susah dalam menangani kasus ini. Best practice yang sudah jalan, contoh Satgas yang memang paling bagus untuk ini. Bagaimana mencari anggotanya, screening seperti apa, karena kan harus sensitif dan Betul. paham terhadap isu-isu yang seperti ini. Bagaimana Jadi, cara yang kita sudah mengatur dalam Permendikbud syarat menjadi Satgas, bahkan syarat menjadi panselnya pun kita atur. Pertama, bahwa tidak pernah dilaporkan atau terlapor atau terbukti melakukan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Jadi backgroundnya itu harus dilihat bagi kampus yang mengusulkan
mereka untuk menjadi satgas. Yang kedua, Tapi agak susah karena selama ini kan juga untuk melaporkan itu kan. betul, ya. Jadi Mencari dia syaratnya orangnya. atau. Yang Iya. kedua bahwa pengalaman selama ini dia melakukan kegiatan-kegiatan untuk perlindungan kepada perempuan, kepada anak, ya. Jadi pemahaman kegiatan, bukan pengalaman kegiatan atas pemahaman tentang kesetaraan gender. Nah, itu bentuk keberpihakan dia atas masalah ini. Itu juga bisa dijadikan salah satu syarat. Jadi syaratnya bukan kumulatif, tapi alternatif gitu di dalam persyaratan satgas gitu. Iya, dan juga komposisinya tadi harus lebih banyak perempuannya, Dan mahasiswa, karena kebanyakan memang yang korban adalah perempuan kan. Perempuan dan Khususnya di mahasiswa. Iya, perempuan betul. dan mahasiswa. Ada berapa mahasiswanya yang bisa jadikan anggota Satgas? Jadi dia 3 dari 5 gitu ya. Jadi lebih banyak daripada jumlah yang non mahasiswa. Nah, ada kasus yang sedang ditangani, mungkin salah satu dari universitas atau Ya, pendidikan yang sedang tinggi berjalan, yang sedang berjalan ditangani dan oleh Satgas. supaya kita juga ini kan masih dalam istilahnya trial ya. Betul. Nah, jadi ada satu Satgas yang sudah terbentuk, salah satu PTN, dan sedang menangani bahkan lebih dari 20 ya di kampusnya gitu berdasarkan informasi, dan mereka melaporkan atau kita berkoordinasi ya, datang ke sana. Ada kasus-kasus yang memang cukup pelik, mereka meminta bantuan penanganannya seperti apa. Misalkan ternyata bahwa korbannya ini sama sekali tidak mau dipanggil, ya, karena korbannya sudah berhenti kuliah akibat perbuatan ini. Lalu yang bersangkutan ini pada saat ini sedang proses tugas akhir pelakunya. Jadi mereka menginfokan langkah-langkah yang diambil oleh Satgas. Karena memang setiap kasus itu pasti unik. Ya, Ya berbeda-beda. Beda-beda. Dan biasanya kasus-kasus ini korbannya lebih dari satu. Jadi korbannya yang satu dengan korban yang lain juga modusnya bisa hampir sama gitu ya. Cara melakukan modusnya, tetapi dampaknya bisa berbeda-beda. Dan kondisi masing-masing korban itu menyebabkan bahwa keputusan atau sanksi yang akan direkomendasikan juga bisa berbeda. Oke, ini saya contoh lah. Saya seorang mahasiswi, saya merasa dilecehkan. Step yang pertama yang dengan adanya Satgas ini, apa yang saya harus lakukan untuk melapor? Apakah dengan ada nomor yang saya bisa telepon, atau memang di sana nanti diwajibkan ada kantor sendiri, dan bagaimana cara melakukan pelaporan itu sendiri? Karena ini justru yang paling susah kan secara psikologis. Benar Mbak Desi. Jadi pertama Satgas itu harus mensosialisasikan bahwa mereka ada, ya, dan mereka memang harus ada ruang yang aman, nyaman untuk memberikan laporan. Yang ketiga, mekanismenya bisa daring, bisa online, itu yang kami sampaikan. Lalu di dalam mekanisme pelaporan itu, proses untuk pendampingan kepada korban itu sudah bisa dimulai ketika korban mengalami depresi, ya. Karena mungkin saja pelapor itu belum tentu korban, tapi pihak pendukung korban. Nah, untuk mengontak korban yang misalnya tidak ingin datang ke kantor Satgas, dan itu harus proaktif ya secara. Iya, Satgas begitu dilaporkan harus proaktif. Sebagaimana kami, pendekatan tidak langsung ke korban, tapi pihak pendukung. Karena kan kita belum kenal, jadi trust itu belum terbangun antara korban dengan kita, ya. Dan orang lain juga bisa melaporkan on siapapun, behalf of siapapun yang melihat. Misalnya, saya lihat ada teman saya atau saya kenal, saya bisa melaporkan, walaupun orang itu tidak ingin melaporkan. Iya, jadi prinsipnya memang kalau dari sisi hukum pidana, kejahatan ini kan bukan delik aduan. Jadi siapapun yang mengetahui itu wajib melaporkan tindak pidana tersebut. Namun memang karena kita ini di lingkup pendidikan, keberpihakan kepada korban itu harus menjadi besar karena dia bisa menjadi korban berikutnya. Sehingga kita hanya menyampaikan jika tidak dilaporkan dalam proses pidana, dampaknya adalah ini, jika dilaporkan dampaknya ini. Pilihan ada pada korban, tapi kita memberikan konsekuensi-konsekuensi apa yang harus korban siapkan. Jadi step berikutnya apa? Jadi setelah misalkan dia lapor, ya kan, adalah pihak untuk cari fakta dari kronologis sehingga Satgas apa. Jadi ada laporan tertulis. Iya. Jadi BAP-nya. Betul, kita meminta keterangan, bisa tidak tertulis kita rekam lalu kita tuangkan gitu ya, karena kan korban dalam kondisi depresi kalau sesaat setelah kejadian dia baru melaporkan. Nah, itu jadi nanti baru kita tuangkan secara tertulis, lalu nanti apakah dia membutuhkan pendampingan dan sebagainya. Dari kronologis ini kita kan bisa lihat, oh ini saksi-saksi yang bisa menguatkan peristiwa sebelum kejadian pada saat kejadian. Misalkan pada waktu saya bimbingan, saya bertemu di ruangannya, saya ada sekretarisnya. Kalau tidak ada saksi? Ya, kalau pada saat kalau dia melakukannya
pasti ada saksi. Tapi saksi yang melihat peristiwa itu bisa tidak ada, ya. Tapi kalau saksi yang sesaat sebelum peristiwa itu lebih besar, lebih banyak tuh ada saksi sih, gitu. Karena dia mengatakan ini dalam proses bimbingan, saya ada jadwal, ya kan. Atau bukti lain bahwa dia ada permintaan untuk datang, seperti itu. Jadi ada bukti-bukti yang terkait walaupun tidak langsung pada kejadian. Nah, pada saat mana dari Satgas sendiri mengontak ya si pelaku ini? Taruhlah misalnya saya merasa dosen ya, saya melakukan sesuatu yang saya tidak nyaman, saya laporkan. Kemudian bagaimana dengan dengan yang pelaku terlapornya, yang terlapornya itu sendiri? Jadi pertama tentu saja kita mengkonfirmasi apa yang diterangkan oleh saksi atau pelapor atau korban sebagai pelapor. Ya kan, peristiwanya kapan, di mana, gitu kan. Nah, itu. Lalu apa yang dilakukan? Nah, bagaimana melakukannya? Nah, itu kita konfirmasi dari korban. Nah, tentu saja tidak semua kita harus mendapatkan pengakuan dari yang si terlapor. Yang pasti mungkin enggak. Tidak penting. Justru tidak penting pengakuan itu, gitu. Pengakuan itu penting untuk menjadi hal-hal yang meringankan, gitu. Tetapi jadi dia mengaku tidak mengaku sebenarnya tidak penting harusnya, gitu ya. Tetapi kalau dia mengakui perbuatannya, maka itu bisa menjadi faktor yang meringankan karena dianggap kooperatif. Oke, kita break sebentar, tapi masih nanti mengenai bagaimana cara Satgas ini membuktikan, tapi juga setelah itu apa? Oke. Dari segi hukumnya itu apa dan tindakan apa yang perlu diambil. Kita istirahat sebentar, tapi Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Katrina Mulyana Girsang, Inspektur Jenderal dari Kemendikbudristek. Kita membahas pentingnya edukasi kekerasan seksual di dunia pendidikan dan juga bagaimana langkah penanganannya. Dan dengan adanya peraturan menteri ini kita harapkan juga para korban atau yang merasa dilecehkan juga semakin berani untuk buka suara, dan apalagi dengan ada wadah yang membuat dirinya lebih merasa nyaman itu ya Katrina. Apalagi kita kalau di kampus itu biasanya ya ada perasaan bukan saja takut sama seniornya, takut dibully, tapi juga ada semacam peer pressure. Dan kemudian mungkin orang yang justru menyalahkan, kamu sih begitu, pakaiannya begini. Dan jadi inilah justru pentingnya setiap universitas ini membentuk Satgas, dan ini merupakan it's mandatory kan. Tadi disebut sudah ada 44 ya perguruan PTN, 33 politeknik. Ya, nah, tapi kan di Indonesia kan masih banyak kan. Betul, 140-an untuk PTN sendiri. Diharapkan akhir tahun ini seharusnya semuanya sudah membentuk Satgas. Jadi minimal mereka sudah mengusulkan proses pembentukan Satgasnya. Dan nanti ada monitoring mengenai kualitas Satgas itu sendiri. Betul. Kan, jangan sampai ini menimbulkan masalah. Iya, Monef itu penting sekali dalam setiap program-program kebijakan kita. Iya. Dan ini berdasarkan apa seleksinya, ada semacam pemilihan dan setiap berapa lama satu Satgas ini berlaku untuk berapa tahun? Jadi karena memang mahasiswa ini kan dia akan lulus, begitu lulus dia akan digantikan kembali gitu. Atau kecuali dalam pelaksanaan tugasnya dia dianggap sudah nggak kompeten, atau bahkan mungkin dia bisa jadi pelaku gitu ya. Nah, itu juga harus harus diberhentikan, diubah. Ya, tapi siapapun bisa mendaftar untuk menjadi bagian dari Satgas itu. Dari unsur mahasiswa, tapi dengan syarat tadi. Tapi yang melakukan seleksi itu sendiri kampus siapa? Dulu sebenarnya, awalnya kampus dulu. Awalnya dengan syarat, kita kan ada syaratnya. Jadi untuk mengetahui bahwa dia punya pemahaman tentang kesetaraan gender, seperti itu. Tapi kampus itu berarti kampusnya sendiri harus kompeten. Kan? Kampus tapi dilakukan oleh panselnya. Kita ada pansel kan. Nah, pansel itu siapa? Pansel itu unsurnya ada dari kampus, ada dari masyarakat, pemerhati pendidikan. Jadi unsur eksternal lebih banyak. Gitu. Jadi untuk bisa memastikan betul-betul ya ini orangnya bonafit semua yang ada di bagian itu, Satgas itu. Oke, tadi kita sudah ke tahap kita korban melakukan pelaporan, Satgas mengambil BAP-nya dan lain sebagainya. Apa? What's next? Jadi setelah itu
melakukan analisis atas bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Satgas, bukti apapun itu, lalu membuat Kalau tidak ada rekomendasi. bukti misalnya, ini kan Pertama, paling kita punya yang disebut alat bukti itu adalah keterangan ahli. Jadi keterangan ahli psikolog klinis itu memegang peranan yang sangat penting ya, psikolog itu untuk mengetahui bahwa korban ini memang secara psikis mendapatkan dampak akibat perbuatan kekerasan seksual. Ya kan gitu. Karena ada juga korban kekerasan seksual bukan dampak perbuatan itu, tetapi adalah dia sudah ketakutan sendiri kalau ini di blow up atau dia speak up, tekanan orang tua gitu ya. Nah, jadi dia lebih takut, bisa juga lebih takut itu gitu ya. Atau mungkin ketika dia sudah bicara kepada seseorang, justru dia disalah-salahkan. Iya. Nah, jadi hanya ahli psikolog lah yang paling paham bahwa mana dampak-dampak dari itu. mana ahli psikolognya? Dari kampus sendiri atau didatangkan dari luar? Lembaga psikolog kami juga bisa memfasilitasi gitu ya. Bahkan lembaga organisasi masyarakat sipil juga siap untuk berkoordinasi memfasilitasi itu. Gitu. Oke, step berikutnya apalagi kalau ini kan ada, ini pidana kan, kalau misalnya ada pelanggaran terjadi sampai membuktikan bahwa ada pelanggaran terjadi dan bisa dipidanakan, itu pada poin apa? Jadi begini, proses penanganan ini bisa dengan dua mekanisme. Dilaporkan, kita dukung mau laporkan pidana Dengan segala macam bukti-bukti tadi. iya, lalu atau kita proses secara administrasi. Nah, jadi kalau korban mengatakan bahwa dia belum siap untuk proses pidana, maka proses administrasi. Dua proses ini bisa berbarengan, tidak harus menunggu, ya, tidak harus menunggu. Tapi Contoh proses administrasi itu apa? yang dilakukan oleh Satgas yang ini, terlapor, ya, yang terlapor itu diproses mendapatkan- secara administrasi. Jadi ada yang kasus kita yang kami tangani itu dia diproses pidana, lalu paralel dengan administrasinya. Ya, jadi itu bisa dilakukan, jadi tidak perlu menunggu proses pidana. Saya ingin sampaikan bahwa tidak terbuktinya suatu perkara di dalam proses peradilan pidana itu bukan berarti peristiwa yang tidak ada. Tapi ketika jaksa, hakim salah membuktikan pasalnya, itu bisa. Nah, dan itu banyak gitu ya, kasus-kasus itu. Ya, jadi yang kedua, ketika hakim yang memang pemahamannya atau penegak hukum pemahamannya bahwa tidak ada saksi berarti tidak ada, gitu ya, tidak ada perkara unus testis, satu saksi bukan saksi gitu ya, padahal ada alat bukti lainnya. Kalau menurut Mbak Katrina, bagaimana yang lebih efektif, proses administrasi atau masuk ke pidana? Karena nanti itu justru bisa dimentahkan kan, oh ini tidak ada pelanggaran di sini, tidak ada bukti, sehingga walaupun sudah dipecat harus dipekerjakan kembali. Jadi memang dalam berbagai kebijakan kita harus paham dulu apa sih tujuan kebijakan ini. Jadi tujuan kebijakan regulasi Permendikbud ini adalah memberikan ruang yang aman dalam belajar di kampus kita. Nah, jadi proses administrasi tujuannya adalah memberikan ruang yang aman. Kalau misalkan ternyata yang bersangkutan belum ditahan, masih mengajar, sedangkan dugaan proses pelaporannya belum naik ke tingkat penyidikan ya, ini kan tidak mungkin bisa kita dukung proses-proses yang tidak nyaman bagi yang lain, ya, ketakutan bagi yang lain. Nah, oleh karena itu kita mendorong memang tetap ada proses administrasi, bahwa yang bersangkutan terlapor itu harus dinonaktifkan dulu sementara ketika proses ini berjalan. Karena tadi adalah membuat ruang belajar yang aman dan nyaman dulu bagi semua pihak. Seperti itu. Jadi dengan sejak adanya peraturan ini sudah ada yang kasus yang sudah selesai? Sudah kita proses secara administrasi, ada kampus yang langsung memberhentikan, diproses administrasi dan diberhentikan, dan sebenarnya data cukup banyak ya, tentang proses-proses sanksi. Jadi seperti apa biasanya profil dari kasus-kasus ini, bentuk-bentuk dari pelecehan atau kekerasan ini? Ini. Jadi yang paling yang belum ada itu adalah yang perkosaan. Karena memang kalau ini uniknya di perguruan tinggi beda dengan di PAUD dasar menengah. Itu cenderung kalau anak SD itu masuk ke adanya penetrasi atau perkosaan. Tapi justru uniknya memang kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak ada sampai hubungan penetrasi. Jadi lebih abu-abu lah, gray area, betul. Ya. Lebih sulit untuk dibuktikan secara fisik. Dan dibuktikan. Iya. Jadi apa rata-rata? Ya, suruh memegang alat kemaluannya, gitu ya. Lalu emotional ini mungkin ya. Dan dua, di video mengirimkan gambar-gambar seperti itu sehingga dia ketakutan untuk datang. Bayangkan ketika bimbingan, ya kan, pelapor ini kan kalau perempuan, ya korban perempuan itu kan kita
ketika mengalami ini tidak bisa langsung melawan ya. Diamnya Iya. kita dianggap suka. Shock biasanya, Iya, ya, shock. shock. Saking Terus shocknya kan bingung. kita menganalisis ya perempuan Dan mungkin sibuknya juga kan. ada rasa malu juga loh. Mungkin apakah ada dari tindakan saya mengundang hal-hal Iya, semacam akan ini. disalahkan gitu. Saya salahnya Iya. di mana? Kok bisa teganya saya diperlakukan seperti ini? Kalau saya teriak, nanti skripsi saya bagaimana? Orang tua saya bagaimana? Iya. Ya kan? Nah, Nanti jadi teman-teman lain atau mungkin apalagi kalau orang yang terlapor itu ternyata populer betul. karena dia senior. Iya, betul. atau Apalagi dia bahkan punya dosen, pacar, punya iya. apa pasangan gitu ya. Jadi ini hal-hal yang menghambat bagaimana pelapor itu melaporkan. Jadi bentuk-bentuknya kalau saya sampai spesies juga karena pelaku ini kan bukan orang yang tidak terdidik ya. Ya, jenjang jabatan akademiknya Iya. juga ada yang guru besar gitu ya, senior itu senior dia. itu kok bisa gitu. Jadi kadang-kadang kita juga ya menyedihkan sekali gitu. Tapi justru hadirnya ini untuk menguatkan sistem pendidikan kita gitu untuk bebas dari hal-hal yang seperti itu. Itulah tujuannya itu Tujuan itunya menciptakan lingkungan Lingkungan yang belajar aman, aman, nyaman. orang belajar dan lain sebagainya. Ya hanya tapi di situ adalah dewasa Betul, Pak. yang berinteraksi secara dalam inilah lingkungan yang cukup dekat satu sama lain. Nah, Iya. ini yang sudah dipidanakan dengan Kasus ini seperti yang ada sudah dua dibuat Satgas kampus ini ya, dua sudah PTN ada. kita yang sudah dipidanakan walaupun yang satu bebas ya. Lalu yang kedua Bebas itu artinya apa? Jadi nanti harus kalau dosen harus dipekerjakan kembali itu. ya, karena proses administrasinya memang sudah membuktikan dari Satgasnya memang ada perbuatan tersebut. Jadi yang diproses di persidangan itu kasusnya tidak sama dengan yang diproses di Oke. jadi kasusnya lebih dari satu. Yang di persidangan hanya satu, ini lebih dari satu. Gitu. Jadi kita melakukan proses di sisi administrasi. Lalu yang proses pidananya sudah diberhentikan dulu sebagai PNS karena dia ditahan, karena dosen PNS. Nah ini sedang menunggu inkrahnya, tapi di tingkat pertama dan kedua terbukti dan hukumannya cukup tinggi karena di atas 5 tahun. Bisa banding, misalnya Bisa dia banding, bisa kasasi gitu. ada ruang untuk itu. Ada. Bagi si terlapor malah, wah ini nggak fair ini, saya tidak melakukannya. Kalau untuk proses administrasi, bisa dua-duanya punya hak banding. Kan kalau kita masuk ke proses administrasi, masuk ke PP 94, di situ ada perbuatan penyalahgunaan wewenang karena tadi setelah start kuasa kita gunakan larangan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Nah, dia bisa mengajukan banding administratif gitu ya, atas keputusan ini. Korban juga bisa mengatakan ini sanksinya terlalu ringan. Dia bisa mengajukan banding atau keberatan. Selama ini sudah ada. Ada yang sedang proses. Nah, jadi sanksinya ringan ya, dan mekanismenya tidak sesuai Satgas, kita minta pimpinan untuk menganulir dan berpedoman pada Permendikbud. Oke, jadi ini betul-betul berkaitannya dengan undang-undang ya. Jadi ada yang jelas ya. Iya, dengan peraturan perundang-undangan. Dan ada hukumnya istilahnya, Iya. bisa dipidanakan. Dan pidananya juga sesuai dengan seberapa berat ya. Iya. Nah, ini ada misalnya kalau melecehkan lewat kata-kata atau mengirim video yang tidak pantas dan lain sebagainya, Ringan, berat atau tidak. ya itu biasanya antara berapa kurun waktu hukumannya itu. Sistem hukum kita tidak bentuknya apa? menganut sistem hukum seperti yang ada di Anglo-Saxon Amerika gitu ya. Karena kita dari sistem hukum Belanda Ya, kontinental. ada felony biasanya terus kemudian ada ini Betul. sampai betul-betul berat ya. Iya. Kalau kita nggak ada. Kalau kita hal-hal memberatkan itu adalah ketika dalam proses itu dampak dari perbuatannya, cara melakukannya, latar belakang pelaku, ya, pendidikan tinggi, gitu ya. Nah, dia adalah tokoh, itu bisa menjadi hal-hal memberatkan. Gitu. Jadi tidak ada kita bahwa kalau misalkan catcalling hanya sekian, tidak ada. Gitu. Tidak bahwa itu pasti ringan. Jadi Atau ada yang dengan denda misalnya itu nggak ada ya. kalau untuk pidana itu ada restitusi. Iya. Ya, restitusi ada tindak. Tapi rata-rata berapa ini vonisnya kalau untuk kasus seperti ini dengan misalnya yang memberatkan itu ini kan dari dunia pendidikan Iya, harusnya di atas 5 justru- tahun rata-rata vonisnya dan bagi Di atas 5 ya, tahun ya. dan kalau tindak pidana di atas 5 tahun itu adalah termasuk delik serius. Ya. Itu jadi karena pidana adalah ultimum remedium ya. Jadi pembinaan tuntutan juga kemarin tinggi ya, ada bahkan yang di atas 10 tahun ya? ya, dan itu diputus 8 tahun. Ya, jadi kami menyambut baik bagaimana komitmen juga dari aparat penegak Ya. hukum untuk melihat bahwa kasus kekerasan seksual ini adalah
kondisi yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat serius. Iya. Karena bukan sesaat, tapi dampaknya itu bisa terus dan bahkan Seumur hidup, seumur hidup healingnya dan juga korban. mempengaruhi. Iya, ada korban yang mempengaruhi. sampai sekarang nggak berani kuliah. Mhm. Bayangkan padahal dia berasal dari Iya. keluarga yang juga bukan keluarga berada. Jadi masa depannya bisa hancur Hancur. akibat Masa depan dia dan keluarganya bahkan karena Iya. dia adalah penopang. Iya. Kita ada satu Mm-mm. segmen lagi Mbak Katrina Oke, dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Katrina Mulyana Girsang, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, dan kita membahas mengenai Permen pencegahan dan penanggulangan ya terhadap kekerasan seksual khususnya yang terjadi di kampus-kampus. Nah, ini ada Permendikbudristek ini nomor 30 tahun 2021. Jadi sebenarnya baru 1 tahun ya implementasi. Dan memang fokusnya hanya untuk mahasiswa atau untuk semuanya, lebih general Jadi kita yang punya permen ini. Permendikbud 82 2015 sebenarnya untuk PAUD dasar menengah karena waktu itu kan Dikti belum bergabung dengan Dikbud. Oh iya. Ya, jadi kita khusus untuk PAUD dasar menengah non formal itu ada di 82 2015 dan itu semua kekerasan karena Semua. memang yang di PAUD dasar menengah di mana semua adalah anak-anak kaum yang lebih rentan sebagai anak itu perundungan juga tinggi, kekerasan seksual juga tinggi, intoleransi juga tinggi. Jadi kita gabung semua bentuk kekerasan apapun yang ada di sekolah PAUD sampai dengan menengah. Itu sudah ada Permendikbud 82 2015. Jadi sekarang ini khusus penambahan ya. untuk di perguruan tinggi kekerasan seksual karena yang di luar itu tadi bisa masuk Sudah. langsung ke ranah KUHP karena Baik. orang-orang dewasa yang ada di dalam. Tapi juga misalnya dosen juga, ini kan dosen ada tingkat-tingkatnya juga bisa melaporkan kan, bukan hanya mahasiswa Iya, yang dalam. iya. Jadi ada juga dari kita korbannya adalah dosen baru. Nah, jadi ada strata kuasa Iya. dengan pelakunya yang dosen senior. Iya, atau memang atasannya. ini pelecehan atau kekerasan biasanya memang dilakukan karena ada Strata relasi kuasa. kekuasaan ya. Dan Iya. saya lihat ini justru ini budaya kita ya, budaya misalnya yang baru masuk harus dipelonco, dikerjain dan juga yang senior harus dihormati, apalagi kalau dosen mereka wah segala-galanya lah Betul, sehingga ya. pintu ruang untuk masuk ke dalam pelecehan ini atau bentuk kekerasan apapun itu bagaimana Bu Iya. Katrina? Ini Jadi- sangat terbuka lebar menurut Iya. saya ya. Dan sekarang trennya kalau untuk yang masuk ke penerimaan mahasiswa baru sudah sangat jauh berkurang. Bahwa kita memang sudah meminta tidak ada kekerasan apapun dalam penerimaan mahasiswa baru maupun dalam pengenalan lingkungan sekolah masuk PPDB. Ya, jadi bentuk kegiatannya itu justru tidak boleh ada kekerasan apapun. Tapi pintu ruang masuknya adalah pengenalan organisasi-organisasi. Iya. Nah, disitulah perpeloncoan di di organisasi alam gitu ya. Nah, itu mulai masuk. Nah, ketika perpeloncoan itu biasanya ada bentuk-bentuk yang dianggap melecehkan. Nah, jadi memang pintu ruangnya masih besar walaupun kita sudah coba kurangi di dalam proses pengenalan kampus ya bagi mahasiswa Iya, baru. karena di sini juga kekerasan banyak sekali aspek ya, diskriminasi, Betul. khususnya terhadap gender. Memang kita bicara kebanyakan terhadap perempuan ya, tapi sebenarnya pelecehan atau kekerasan terhadap laki-laki kan juga Juga sering ada. terjadi. Apalagi Jadi- biasa dengan senior oleh seniornya itu Iya. masuk juga. Ini. Masuk. Jadi korban memang laki-laki ada walaupun jumlahnya jauh lebih kecil dari Seberapa perempuan. rasio perbedaannya? Jadi laki-laki dari kasus perempuan itu 30 dari kasus yang dilaporkan 30% laki-laki. 30%. Iya. Ya, lumayan. Jadi cukup tinggi. 70% iya, betul. Ini beda dengan di mungkin di PAUD atau di sekolah ya, biasanya anak laki-laki juga sering sekali menjadi korban ya Iya, pelecehan. bahkan trennya sekarang banyak Meningkat, anak laki-laki ya. juga meningkat. Anak siswa-siswa SD ya, SMP itu meningkat untuk mendapatkan bentuk-bentuk kekerasan Iya, seksual dan ini juga pencabulan. berkait dan edukasi mungkin. Mm-mm. Bagaimana? Ini kan semua ini kan harus ada bukan saja sosialisasi terhadap permen ini, tapi edukasi untuk memahami kapan dan perlunya melapor dan lain sebagainya. Jadi Iya. message-nya lah terhadap inilah sivitas perguruan tinggi yang harus dipahami dengan adanya permen ini. Betul. Jadi pertama yang kita gandeng adalah BEM. Ya, BEM itu kita gandeng untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini. Bentuk-bentuk sosialisasi yang paling efektif seperti apa? Jadi kita kumpul bareng langsung karena lebih enak melalui luring ya walaupun sosialisasi melalui media sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, tapi bagaimana memahami bahwa ini adalah kekerasan itu penting kita secara luring menyampaikan itu. Yang kedua Satgasnya kita minta juga untuk sosialisasi secara berkala melalui kegiatan penerimaan mahasiswa baru.
Bahkan tadi kami di pertemuan koordinasi sinergi di internal, kita minta kepada unit pengendali teknis Kemendikbud yang ada di wilayah, BPMP, penjaminan mutu, untuk mensosialisasikan Permendikbud ini untuk anak-anak SMA yang akan masuk kuliah. Mungkin di brosurnya juga. Jadi mereka sudah tahu nih bahwa nanti ketika masuk kuliah mereka sudah ada Permen 30. Ya, jadi kita minta juga disosialisasikan bagi anak-anak di kelas 12 yang akan masuk kuliah tentang Permendikbud ini. Jadi supaya mereka siap untuk melakukan hal-hal yang tadi untuk mencegah seperti apa, kalau melihat itu seperti apa, atau bahkan kalau mengalami mereka harus seperti apa, sudah kita sosialisasikan mulai dari kelas 12 itu yang kita minta kemarin. Harus terus-menerus ya, ini apalagi orang tua kan pasti mendengar wah ada pelecehan dan lain sebagainya kan takut kan mengirim. Iya, benar-benar takut sekali ya, kita saja yang tidak menyangka kampus kita sekarang kok trennya seperti ini gitu ya, dibandingkan yang puluhan tahun yang lalu. Ya, tapi puluhan tahun ya, mungkin bentuk kekerasannya kan berbeda, dan cara caranya, pelaporannya, betul. atau mungkin orang juga dulu lebih ya terima saja, Karena misalnya dianggap dibully, iya, terima, budaya. dipelonco, dan Iya. akhirnya didiskriminasi. Saya lihat sendiri waktu kecil melihat ini, yang pelonco-pelonco zaman dulu kan sangat-sangat brutal, sangat keras dan sangat diskriminatif ya. Iya, Tapi khusus untuk yang ini bagus sekali menurut saya, dan apalagi dengan ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini harus betul-betul disosialisasikan, tapi juga dimanfaatkan. Betul, diimplementasikan. Apa yang Mbak Katrina sendiri inginkan? Lebih banyak yang membuka suara atau mengurangi tren perilakunya atau apa? Urgensinya. Jadi memang yang kita harapkan pertama, kami juga akan melakukan sosialisasi undang-undang TPKS ini, menggandeng Kemen PPA, ya, menggandeng aparat penegak hukum, gitu kan, nanti bersama dengan kampus-kampus. Jadi memahami undang-undang TPKS ini walaupun belum ada PP-nya. Yang kedua adalah bahwa walaupun belum diimplementasikan, kita sudah punya KUHP. Yang ketiga punya Permendikbud ini. Apa sih harapan kami? Adalah budaya bagaimana gitu ya, kita memahami bahwa ada kaum rentan, perempuan sebagai kaum rentan gitu, pemahaman kesetaraan gender itu juga penting sekali. Karena paling penting kita mencegah itu daripada kita melakukan upaya-upaya represif ya. Menghargai orang lain, membuat suasana belajar yang nyaman dan aman gitu. Itu paling penting menjadi target kita sendiri. Iya, dan juga mungkin yang menjadi pendidiknya juga harus diajar bahwa anak didiknya ini harus justru disupport, didukung, dan ini menurut saya cukup penting. Benar dosen sekali. yang harus tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan betul. juga jadi kita ruang publik kita minta, bahkan kalau bimbingan tidak boleh di ruang dosen lagi, di ruang publik yang ada CCTV-nya, ada kaca di sudut ada cermin ya, sehingga semua bisa saling memantau. Nah, sehingga kesempatan itu semakin dipersempit. Nah, itu kita sarankan juga demikian. Ruang publik untuk proses bimbingan paling sering dan tidak boleh kita atur di sini, tidak boleh dilakukan di luar jam jam kerja gitu, kecuali ada izin dari atasannya, seperti itu. Nah, challenge mungkin terakhir dengan menerapkan peraturan ini, karena ini kan berkaitan dengan hal yang sangat-sangat susah bagi para pelakunya, dan juga dalam prosesnya kan pasti ada ketakutan nanti mencoreng nama keluarga atau mencoreng nama kampus dan lain sebagainya. Banyak sekali pertimbangan. Apa tantangannya? Bagaimana perasaannya di dalam? Tantangan adalah membangun pemahaman yang sama. Bahkan ketika saya sosialisasi di salah satu kampus, ada yang bilang, Bu, itu rektornya juga pelaku loh, Bu, ketika seperti itu. Ya, makanya responnya seperti ini gitu kan, lalu cerita gitu, walaupun mungkin bentuknya tidak seperti yang tidak terlalu parah, tapi artinya dia juga sering melakukan hal-hal yang dianggap melecehkan mahasiswinya, seperti itu. Jadi pembangun pemahaman yang challenge yang paling penting, karena kita tidak bisa mengubah apapun kalau kita tidak mengubah pemikiran kita dulu betapa urgennya masalah ini untuk kita atasi segera, seperti itu Mbak Desi. Ya, hasil akhir yang diinginkan dengan kalau ini sudah terimplementasi dengan baik, setiap kampus juga punya satgas sendiri, apa gambaran idealnya? Gambaran ideal bahwa ini tidak ada ya, kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu tidak ada, ruang belajar yang benar-benar menyenangkan dan aman bagi semua, baik guru, baik pendidik maupun baik dosen maupun tendik maupun warga kampus lainnya. Yang ketiga adalah bagaimana membangun budaya empati, kepedulian kepada sesama gitu ya, sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki nilai-nilai Pancasila itu tergambar seharusnya di setiap pribadi warga kampus kita. Baik, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Dan yang penting lagi, kalau memang ini terjadi, ada wadahnya. Ada wadah untuk menangani. Dan jangan takut untuk melapor. Jangan takut untuk speak up. Speak up. Oke. Sekali lagi terima kasih, Mbak Katrina. Penting sekali ya edukasi dan sosialisasi seperti ini. Dan ya,
Kita harapkan juga masyarakat juga lebih paham bahwa ini sangat-sangat penting dan harus bisa mengetahui apabila terjadi pelecehan maupun kekerasan seksual itu sekarang sudah khususnya di kampus ada wadahnya untuk melapor. Jadi jangan takut untuk melapor. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe.